Ini yang dikatakan Allah tuh. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku pilih, aku tunjuk dia sebagai kekasihku, maka aku matikan dirinya, aku hapuskan dirinya, aku lenyapkan dirinya, aku tiadakan dirinya. Apabila dirinya telah aku fanakan, telah aku hapuskan, telah aku hancurkan, telah aku karamkan, fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya itu. Aku pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti daripada dirinya, ya, maka akulah yang menjadi wujud dirinya itu. Ya. Aku yang menjadi wujudnya tuh. Ya. Akulah yang mendengar tuh. Akulah yang melihat tuh. Aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang kudrat, aku yang rodat, aku yang hayat tuh. Aku itu yang bergerak, aku itu yang berkehendak, akulah semuanya, kata Allah. Aku beraku-aku dalam keakuanku. Maka sebentar lagi kita bunyikan lagu Aku Dalam Keakuanku. Ya Bapak Ibu, lagu Ustaz dah siap dah. Alhamdulillah. Ya, nanti kita bunyikan Aku Dalam Keakuan Aku tuh. Lupa Bapak Ibu mau memahami kaji itu, putar lagu tuh, lagu makrifat tuh. Insya Allah nyaman Bapak Ibu bisa mereview kembali apa yang Ustaz sampaikan itu. Karena itulah kesimpulan kaji Ustaz antarkan. Ya, nanti kita sama-sama kita simak nanti sambil nyantai kita. Ya, itu aku dalam keakuan aku itu. Jadi kalau berjumpa Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah mesti mengalah salah satu. Ketika ada mengalah, maka ketika itulah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Ya. Allah yang sebenar-benar wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, maka nama daripada wujud aku bernamalah Muhammad. Nama daripada dirinya Muhammad itu adalah Allah. Tuh. Kalau dibahasakan, wujud aku bernama Muhammad, diriku bernama Allah. Aku juga tuh dah tuh. Tuh penghalangnya tuh. Lepas penghalangnya itu nggak ada lagi, dah tumbang, dah roboh, dah hancur. Lalu dilanjutkan ayat ini, aina ma kuntum. Nih. Ntar ayat yang di hakikat lagi. Tadi kan dah duduk di marifat tuh. Turun ke hakikat. Aina ma kuntum. Di mana saja Muhammad itu berdiri, duduk dan berbaring, memandang dan melihat serta mengetahui, aku tetap beserta dirinya. Kalau Allah sudah tetap beserta dirinya, bima ta'maluna basir. Aku mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad itu. Kenapa Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad? Sesungguhnya Allah lah yang Iya, Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri, itu maksudnya. Inna rabbaka akhata bin nas, aku tuh sudah meliputi manusia. Manusia itu rahasia diriku. Ya, di mana ada diriku, disitulah nyatanya wujud aku. Di mana nyatanya wujud aku, disitulah nyatanya akan diri aku. Karena insan itu aku, ruh itu aku, sifat itu aku, Muhammad itu aku. Makanya Allah itu beraku-aku dengan dirinya. Itulah yang katakan aku sejati. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengenali dan memahami aku yang sejati, jangan coba-coba beraku-aku. Syirik tuh. Ya, jangan coba-coba beraku-aku kalau kita tak mengenal hakikat aku yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mengenal hakikat aku yang sebenarnya, dengan aku kita, dengan diri kita, dengan ambo, dengan dena, dengan saya, insya Allah tidak jatuh dia kepada kesyirikan.
Karena hakikat aku, hakikat denai, hakikat ambo itu bukan denai, ambo dan akunya kita. Tapi akunya Allah itu. Itu maksudnya tuh karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Ini yang tidak berjarak itu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya apa? Kalau kita ingin bersama Allah, ingin selalu dalam dekapan Allah, keluar kita dari keakuan kita. Dia. Keluar kita dari keakuan diri kita. Kalau dah keluar kita daripada keakuan kita, tidak ada lagi keakuan kita yang merasa yang wujud, itu maksudnya. Tidak ada lagi keakuan kita yang merasa diri kita yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itu, itulah yang wujud yang sebenar-benar wujud, yaitu Allah. Yang sebenar-benar hayat itu Allah. Ini yang dimaksudkan Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Apa maksudnya itu Pak Rifai? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Maksudnya keakuan diri itu apa? Keakuan diri kita, ya kita merasa diri kita yang ada. Itu dia. Apabila kita mengakui, merasa keakuan kita itu kita, maka selama keakuan itu ada pada kita, selama itu pula kita tak mengenal akan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, hilangkan keakuan di dunia. Inilah jawabannya. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Apa Pak Sudirman? Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Pas Niko, bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau dah kenal aku. Bila engkau sudah benar-benar tiada, engkau sudah mengaku benar-benar buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati, maka kamu dah kenal aku. Yang sebenar-benarnya yang hidup itu aku. Yang sebenar melihat itu aku, mendengar itu aku, berkata aku. Yang sebenar-benar ada itu aku. Aku yang beraku-aku pada diriku. Aku yang berdiri, aku yang duduk, aku yang berbaring, aku yang semuanya. Semuanya. Yang duduk dia, itu bahasa dia gitu. Kalau akunya Allah, yang duduk itu aku, yang berdiri itu aku, yang berjalan itu aku. Adakah selain aku yang berdiri, yang berjalan, yang memandang mendengar? Tidak ada. Kalau tidak ada selain aku yang berdiri, memandang dan mendengar, lalu siapa yang sebenar-benarnya memandang, berdiri, dan mendengar itu? Itu dia tuh. Namun Allah yang kita sebut itu sudah lihatkah? Sudah kita saksikankah atau belum? Kalau Allah cuma yang wujud, Pak. Ini kembalikan kepada Bapak lagi. Ingin contohnya. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang melihat dan mendengar, apakah Allah yang wujud itu sudah disaksikan, Pak? Bapak sudah saksikan atau belum? Udah. Bagaimana cara menyaksikannya? Pada diri sendiri. Diri sendiri inilah tempat memandang akan nyatanya diri Allah itu. Paham kita bahwa diri ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Ketika itu, hilanglah diri kita itu. Kalau dah hilang diri kita, kesimpulannya Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Jangan ada rasa seolah-olah keakuan kita masih ada juga diri kita tuh. Ini sudah benar-benar mati, jangan bermain logika lagi. Jangan bermain akal. Kalau kita mainkan akal kita, gunakanlah akal kita itu, bahwa akal kita itu memandang bahwa diri kita itu adalah sifatnya.
Sedangkan sifatnya itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya. Kalau kita fungsikan akal, kalau udah fungsikan akal itu udah bersifat mainnya itu. Nah, kalau udah fungsikan akal, dia sudah bersifat. Nah. Siapa kita ini? Kita ini itu disebut namanya kenyataan akan dirinya. Kenyataan dirinya itu siapa namanya itu? Muhammad. Makanya yang dikatakan Muhammad itu siapa? Insan tuh dia. Yang dikatakan Muhammad itu selain insan siapa lagi nama lainnya? Itu dia. Jadi memang betul-betul sudah terpatri di dalam diri Bapak itu hanya Allah saja yang ada. Untuk memantapkan lagi, Ustaz tanya Bapak lagi nih. Biar lebih paham Bapak. Pertanyaannya, adakah yang wujud selain daripada Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Adakah yang bersifat selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud, yang hidup dan bersifat selain Allah, ya, siapa yang wujud, siapa yang bersifat itu, siapa yang hidup itu? Allah. Sekarang Allah yang wujud, Allah yang hidup itu yang mana dia? Tuh. Jadi apa yang kita sebut itu bukan hanya sebatas permainkan kata. Bukan sebatas bergelut-gelut di bibir, tapi apa yang kita sebut itu munculnya dari dalam hati yang sudah isbat. Itu dia la maujud bil haqqi ilallah tuh. Itu bukan dalam bentuk sebutan, itu sudah tertanam di dalam hati itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu cinta. Orang cinta tuh mengenal tuh. Lihat. Ini diantarkan nih bahasa cinta. Aku yang membuat kamu tuh cinta kepada aku. Hakikat cinta itu dia adalah mengenal. Dia. Hakikat orang bercinta itu dia mengenal tuh. Hakikat mengenal apa, Pak? Berjumpa. Tuh dia. Hakikat berjumpa tuh ada orang berjumpa sebelum bertatap wajah. Menyaksikan. Hakikat menyaksikan bertatap wajah. Kalau sudah bertatap wajah, apa? Ini liko ini nih ya. Jumpa lagi. Kalau udah bertatap wajah apa? Siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah jumpa Allah, siapa yang sudah menyaksikan Allah, siapa yang sudah bertatap wajah Allah, maka salah satunya mesti mengalah. Iya, fana itu. Mesti mati salah satu. Nggak ada ya dua diri itu. Kalau udah fana, hakikat fana apa? Hakikat fana. Kalau fana itu arti tiada. Hakikat fana itu hilang artinya. Hakikat fana apa? Apa Jo? Hakikat fana. Hakikat kalau Ustaz bilang hakikat fana itu apa maknanya? Yang sebenar-benarnya yang hilang. Kalau udah hilang dia, maka hakikat hilang itu terjadi apa? Bako. Itu dia. Bako itu dah. Kekal tuh. Itu maksudnya itu. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada aku. Dan aku pula lah yang menanamkan kecintaanmu itu selalu terhunjam di dalam rahasia hakikat dirimu. Kalau sudah tertanam kecintaan kita, kerinduan kita, pengenalan kita dalam rahasia hakikat dirimu, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan itu.
Barulah innallaha ma'ana ini ha. Innallaha ma'ana itu. Inna rabbaka ahatta bin nas. Bukuli syai'in muhit ini. Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka. Apa artinya inna rabbaka? Sesungguhnya romu ahatta meliputi binas manusia. Siapa manusia itu tadi? Ya insan. Siapa insan tuh? Nih siapa? Nih sini ya. Siapa insan? Ruh. Siapa ruh? Siapa sifat? Siapa Muhammad? Wujud Allah. Apa Allah bagi Muhammad? Dirinya. Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah itu. Berarti Allah meliputi akan dirinya sendiri itu dah. Kalau Allah meliputi akan dirinya sendiri yang bernama Muhammad, di situlah Allah menyaksikan dirinya sendiri itu. Allah menyaksikan kebesarannya. Allah menyaksikan akan kesempurnaan dirinya tuh. Dah paham kita Allah menyaksikan kesempurnaan dirinya, kebesaran dirinya. Untuk apa juga Allah menyaksikan kesempurnaan akan dirinya? Kan memang dia yang sempurna tuh. Maka ketika itu apa jawabannya? Kala lisanahu. Ini dah maluskan kaji ini. Apa artinya itu Pak Remon? Kelu lidah tuh maksudnya apa tuh dipotong? Yang tak bisa disebut itu maksudnya apa tuh? Diam paham tuh maksudnya gimana tuh? Sadar bagaimana maksudnya nih? Sadar tuh gimana maksudnya tuh? Pak Endra, apa maksudnya kala lisanau? Belum jumpa lagi, belum dapat jawabannya. Pak Remon baru menyebut-nyebut aja baru, tapi yang disebut dia nggak paham. Kala lisanau itu apa maksudnya? Kelu lidah tuh paham, sadar sesadar-sadarnya. Diam, apa maksudnya itu? Kala lisanau tuh, Iya, nggak bisa diucapkan. Ada kalau Ustaz bertanya, ada jawabannya. Kenapa bisa diam? Kenapa cukup dipahami dan disadari? Tentu ada kata kuncinya tuh. Iya, memang dia yang ada. Belum pas cara menjawabnya, belum pas. Ustaz pinginnya yang pas supaya nanti tidak ada celah orang bertanya lagi. Tidak ada celah lagi, tidak ada jalan untuk orang bertanya lagi. Dikunci itu. Ya, di KB kue, jana KB arek-arek lunggar. Pak Azam bisa memahaminya kala lisan auto. Kenapa bisa dikatakan diam, paham, sadar-sadarnya hanya dia aja yang ada? Maksud kala lisan au nih Sadar yang wujud hanya dia saja. Yang wujud hanya dia saja. Kalau Pardi gimana coba? Hidup sama saja. Daniel? Ya, kalau ibu, ya ibu kacamata jilbab hitam. Kalau diucapkan juga lain artinya. Kalau diucapkan juga lain artinya. Lain bagaimana maksudnya nih kalau lisanau nih? Ini kalau lisanau. Kalau dibicarakan juga, jadi Allah itu nanti bersifat. Itu banyak lagi pertanyaan gitu. Oh, bukan itu yang Ustaz maksud. Ustadz ingin mencari makna yang sebenarnya. Kenapa kok bisa diam saja lagi? Kenapa cukup disadari saja lagi? Kenapa cukup dipahami saja lagi? Ya, kata itu yang Ustadz minta dari Bapak Ibu semuanya. Kamu telah mengenal. Iya, telah mengenal. Belum tepat. Nah? Tidak bisa berkata-kata lagi. Iya. Mungkin harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dialah yang ada. Ya memang dia yang ada. Kesadaran yang tinggi.
Saudara tinggi. Udah. Nih kaji mungkin terlalu tinggi, lupa yang di bawah. Ayo, Bu. Karena dia maha meliputi itu kan luar dalam, tidak bisa tidak bisa berucap lagi, berkata-kata lagi. Ya itu Ustaz maksud. Maksudnya ya Nah. meliputi itu Kalian nyerah atau lu enggak? Lah, Ya, Ustaz jawab lagi. Nah, kalau Ustaz jawabnya katanya pendek cuma bahwa ya yang menyembah dengan yang disembah itu juga orangnya. Yang melihat dengan dilihat itu juga satu dia. Kalau dah paham kita yang menyembah dengan yang disembah itu juga dia, yang mengingat yang diingat itu juga dia, disitulah duduk diam kala lisanau itu dah. Itu dia yang menyembah dengan yang disembah, yang menyebut dengan yang disebut, ya, yang memandang dengan yang dipandang. Memang dia juga satunya di situ. Makanya kalau lisan lagi, untuk apa disebut, cukup aja diam lagi itu. Kenapa Bapak Ibu diam? Kenapa Bapak Ibu cukup dipahami, disadar-sadari? Kenapa tak ada pertanyaan lagi? Iyalah Ustaz, karena yang memuji dengan yang dipuji, yang menyembah dengan yang disembah, yang mengingat dengan yang diingat, yang bertanya dengan yang ditanya, satu juga. Itulah maksudnya diam saja lagi itu. Tak bisa lagi menyebut itu yang keluh itu maksudnya. Kalau disebutkan juga, dijelaskan juga, padahal yang bertanya dengan ditanya itu juga, barulah muncul jawaban Ibu tadi itu. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Kan gitu tuh. Tuh rahasianya itu, memahami itu. Itu kesempurnaannya itu. Jadi kita patrikan lagi. Dipatrikan lagi. Supaya hilang kata-kata ma'akum. Bagaimana supaya hilang kata-kata ma'akum tadi itu? Ketika Bapak Ibu sudah paham, yang mengenal dengan yang dikenal, yang menyaksikan dengan disaksikan, yang menyebut dengan yang disebut itu hanyalah satu, hanya dia yang tunggal, tiada berbelah, nggak ada satu-satunya yang lain lagi, hanya dia semata-mata, maka ketika itu tidak ada lagi bahasa bersama itu. Tidak ada lagi bahasa bersama. Kalau disebut bahasa bersama masih ada dua tuh bersifat dia lagi. Yang ada tuh siapa lagi? Allah. Ya, kata apa yang aku selain bersama itu lagi? Aku. Itulah kata aku tuh. Ini aku. Innani anallah. Ini ya. Sesungguhnya aku Allah. Itulah aku yang beraku-aku di dalam keakuannya itu. Nggak ada lagi kata bersama. Sama Bapak Ibu memahami makna bismillah tuh. Lihat bismillah. Nih bismillah. Secara makna syariat dulu. Apa artinya? Dengan nama. Dengan nama Allah. Kemudian secara hakikatnya dengan Allah. Secara ma'rifatnya apa? Hilang dengan nama, hilang dengan Allahnya. Yang ada Allah. Yang Allah itu yang aku, dan itulah dia. Makanya ketika kita dah sampai kepada pengenalan dirinya secara sempurna, dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin, ya. Dia yang wujud, dia yang nyata, dia yang terang, dia yang jelas. Maka ketika itu, ya, hilang semuanya itu. Hanya dia aja lagi di situ. Tidak ada lagi kata-kata itu lagi semuanya. Hanya dia aja tinggal lagi itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Itu yang dikatakan itu. Akunya aja lagi yang ada tuh, tidak ada yang lain lagi di situ Bapak Ibu. Ya, itu udah sempurna namanya tuh Bapak Ibu. Ya, udah sempurna. Jadi kata-kata aku tuh hanya di dalam hati Bapak Ibu. Di dalam hati, di dalam rasa, dalam iman itu aja duduknya lagi. Jangan diucap-ucapkan, jangan disebut-sebut lagi situ.
Ya, aku dalam keakuan aku itu cukup dalam diimani aja lagi. Makanya setelah kita paham tadi itu, cukup dirasakan, diam dan diimani. Itu aja kuncinya lagi. Tak ada yang lagi mesti diucapkan lagi situ Bapak Ibu. Ya, memang dia segala-galanya lagi. Nah, cuma tak ada, boleh ada pengakuan-pengakuan di situ. Tak ada boleh ngaku-ngaku di situ. Makanya Ustaz bilang selalu, ya, ketika kita dah sampai pada maqam dirinya, ya kan, dah terhenti kita di situ, yang Allah katakan wa anna ila rabbika muntaha itu, sesungguhnya Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dirimu. Kalau dah sampai kamu kepada Allah tadi, memang Dia semata-mata yang ada, tak ada lagi bahasa-bahasa bertemu, bahasa berjumpa, bahasa menyaksikan, bahasa bersama, enggak ada lagi itu dah. Aku aja lagi, bahkan kata-kata aku tuh di dalam hati aja. Itu yang aku dalam keakuan itu yang sebenarnya. Itu dah tidak ada pembatas namanya Bapak Ibu. Jadi orang yang makrifat itu tidak ada penghalang dan batasnya. Kalau duduknya diikat, hakikat, itu adalah orang yang sampai kepada Tuhan namanya. Kalau udah hakikat, dia tak sampai itu. Kalau di marifat tidak ada penghalangnya lagi itu. Sebab kalau udah sampai mana ada penghalangnya lagi? Ya kan? Kalau udah sampai mana ada penghalangnya lagi? Itu maksudnya. Jadi orang hakikat adalah orang yang sampai dia. Orang marifat tidak ada penghalangnya lagi. Kenapa nggak ada penghalang? Karena ada satu, dia sudah mengenal Allah Muhammad Allah itu sudah satu, Esa dia itu. Ya, jadi jangan ada dalam pandangan Bapak Ibu itu ada Allah, ada Muhammad dan Allah saja yang tinggal lagi. Kalau Allah saja yang tinggal, lalu siapa Muhammad ini? Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Kalau Muhammad itu nama daripada wujud dirinya, lalu Allah itu nama daripada siapa tuh? Oh, Allah itu nama daripada diri Tuhan. Allah itu nama diri Tuhan. Kalau Allah itu nama daripada diri Tuhan, yang Tuhan itu siapa? Ya aku yang Tuhan namaku Allah. Nah, itu dia tuh Bapak Ibu. Aku Tuhan namaku Allah. Jadi aku itu yang mengatakan aku Tuhan namaku Allah. Kalau aku Tuhan namaku Allah, yang aku itu yang mana? Itu dia. Itu dia aku. Ya. Maka untuk melihat si aku yang bernama Allah, yang kosong itu, mandangnya mana? Kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah wujud yang kosong tuh. Muhammad itu wujud yang kosong. Ya, Tuhan yang bernama Allah tuh. Dia. Maka inilah wujud yang kosong tuh. Kalau ini adalah wujud yang kosong, maka wujud yang kosong itu siapa namanya? Insan. Ya, insan. Siapa insan tuh? Manusia itu siapa? Muhammad. Tuh dia tuh. Nah, jadi kalau Ustaz sempurnakan bahasanya gini. Insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad. Muhammad semuanya. Kalaulah insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad, maka insan itulah wujud nyatanya Allah yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah zahir. Sudah zahir dia. Makanya kenalilah dirimu, kamu pasti kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dirimu nggak ada, yang ada tuh aku. Aku yang dirimu tuh aku tuh. Al-insanu siri wa ana siruhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Itu yang nggak ada lagi penghalang dan batas. Itulah maknanya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan berjalan itu dengan diri lagi. Kalau disebut diri, diri Tuhan aja lah yang berjalan itu lagi. Diri Tuhan itu yang memandang tuh. Namun tak boleh pula mengaku Tuhan. Itu perlu dipahami. Perlu dipahami, perlu disadari bahwa ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah tauhid murni. Tauhid murni itu hanya dia satu-satunya.
Kalau hanya dia satu-satunya, maka tidak ada pengakuan kita jadi Tuhan. Tak ada pengakuan kita ini Tuhan. Jadi kalau kita sudah memahami Allah saja yang wujud, Allah saja yang nyata, Allah itu yang Tuhan. Disitulah kita itu menyadari diri kita tidak ada sejak mula adanya. Kapan diri Bapak Ibu tidak ada sejak mula adanya? Sejak Allah itu wujud. Kapan Allah itu wujud? Sejak Allah memperkenalkan dirinya. Kapan Allah itu sejak memperkenalkan dirinya? Asailah. Turun lagi kajinya ke bawah tuh. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu, ya. Kita kunci di situ. Pahami dulu apa yang ada ini dulu, ya. Makanya jangan Bapak Ibu mati sebelum mengenal Tuhan dulu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.